Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk kembali menyiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksakan engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Penginjil Matius yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita masih dengan suatu topik besar ya, yaitu Yesus dan hukum Taurat. Jadi Yesus dan hukum Taurat itu seperti kita mendengar pada bacaan-bacaan sebelumnya berkaitan dengan hal ini, bukanlah dua hal yang terpisah ya. Yesus berjalan lain, hukum Taurat itu berjalan lain. Sebab kita tahu hukum Taurat itu sendiri berasal dari Allah, diberikan oleh Allah kepada Musa untuk dijadikan nantinya pedoman bagi bangsa Israel ya, ketika mereka masih berada di padang gurun atau belum memasuki tanah terjanji. Jadi hukum Taurat itu ya sangat berguna bagi bangsa Israel untuk nantinya ketika mereka menempati tanah terjanji, mereka mempunyai pegangan, mereka mempunyai referensi ya, dalam hal bertindak, berpikir, berbuat terhadap yang lain. Dan juga bagaimana mereka itu nantinya berelasi dengan Yahweh itu. Jadi hukum Taurat itu sendiri ya berasal dari Allah ya, dari Yahweh. Kita juga memahami bahwa hukum Taurat itu ketika diberikan kepada Musa, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Utuh atau hukum Taurat itu adalah hakikat yang diberikan kepada Musa. Jadi apa yang diberikan kepada Musa ya merupakan hukum jernih, utuh dari Allah sendiri. Nah, dalam perjalanan waktu ketika hukum Taurat itu dipelajari, didalami sedemikian rupa, ketika ada orang yang tidak bertanggung jawab, berusaha untuk memanfaatkan hukum Taurat itu demi sebuah kepentingan mereka, kepentingan kelompok mereka, maka di sana ya ada sebuah pergesekan ya, entah hukum Taurat itu ditambahkan atau dikurangi oleh mereka ya. Bagi Yesus, ketika ketika ada orang yang mengurangi 1 iota atau 1 titik pun dari hukum Taurat, dia menempati tempat terendah dalam kerajaan surga. Artinya hal itu tidak dikehendaki oleh Allah sendiri, sebab ketika dikurangi atau ditambahi, makna dari hukum Taurat itu sendiri ya bergeser ya, tidak sesuai lagi dengan apa yang menjadi tujuan utamanya. Nah, teman-teman, saudara-saudari, kita tahu bahwa kedatangan Yesus itu ya tentu merupakan pemenuhan janji Allah terhadap terhadap bangsa Israel ya. Jadi dalam kitab hukum Taurat dan kitab para nabi itu ya, di mana di sana Allah sendiri menjanjikan atau berfirman ya, atau itu dinubuatkan oleh para nabi, disampaikan oleh para nabi bahwa akan ada seorang raja atau mungkin Mesias yang akan datang, yang akan membebaskan bangsa Israel, yang akan memimpin bangsa Israel, yang akan menuntun bangsa Israel yang adalah terang bagi kegelapan ya, yang akan memberikan penghiburan dan sebagainya. Jadi dia itu akan datang, pada saatnya dia akan datang, atau ketika kegenapan waktu dia akan datang mengunjungi umatnya. Nah, dalam diri Yesus inilah Mesias itu menyata, atau kepenuhan janji Allah itu menjadi nyata ya.
di mana di sana kehadiran Yesus kemudian tidak meniadakan hukum Taurat sebagaimana dikatakannya ya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi Yesus datang untuk menggenapinya. Jadi apa yang dikatakan dalam hukum Taurat itu ya digenapi dalam diri Yesus Kristus yang adalah Mesias atau menyempurnakannya. Nah, kita kembali sekarang kepada bacaan hari ini ya. Bagaimana Yesus mengajarkan kepada para muridnya atau para pendengarnya berkaitan dengan hukum itu ya. Jadi bagaimana pembentukan hukum itu direfleksikan sedemikian rupa sehingga hukum itu mempunyai makna bagi kehidupan, bukan menyurutkan makna kehidupan itu sendiri, tapi mengangkat kehidupan itu menjadi sebuah kehidupan yang memang mempunyai suatu tujuan kepada kebaikan bersama ya, kesejahteraan bersama. Ketika Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, tapi Yesus sendiri berkata, yang adalah Allah sabda itu ya, atau sabda yang menjelma, itu sabda Allah yang berbicara sendiri nih. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kiri. Nah, pada bagian pertama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya di sana bahwa ketika ada sebuah makna yang tersirat di mana balas dendam ya, atau balas dendam ketika engkau membunuh, saya juga membunuh. Ya, nyawa ganti nyawa, seperti itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kan apa yang kita lakukan itu juga yang kita lakukan kepada orang yang telah melakukan hal itu kepada kita. Tapi di sana kan tertutup apa yang kita sebut dengan belas kasihan, ya, belas kasihan Allah. Yang sebenarnya perintah itu mengarah kepada kasih. Ya. Disinilah Yesus kemudian datang menyempurnakan atau menggenapinya, ya, dengan mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kirimu, berilah juga kepada pipi. Siapa menampar pipi kanan, berilah juga kepadanya pipi kirim. Jadi di sini yang dimaksudkan Yesus itu mengajarkan sesuatu yang melampau hal itu, melampau firman yang pertama tadi itu ya. Dalam arti di sini Yesus mengajarkan kasih. Jadi tidak lagi gigi itu ganti gigi, tetapi harus berbuat lebih dari itu. Berbuat lebih dari ganti gigi, mata ganti mata. Berbuat lebih atau sesuatu yang melampaui hukum awal ini. Dalam arti ini Yesus itu memaknai atau semacam merefleksikan, menarik ke perintah ini kepada apa yang menjadi maksud Allah sendiri, atau mengungkapkan maksud Allah sendiri dari perintah pertama ini ya. Jadi gigi ganti gigi dan mata ganti mata, gigi ganti gigi, dengan mengatakan tadi itu, dengan mengedepankan bahwa makna dari perintah itu adalah kasih, atau Allah mengungkapkan maksud dari firman itu ya. Di mana yang dikedepankan dalam hal itu adalah kasih, pengampunan ya. Mereka katakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, ya kan? Dengan berilah pengampunan kepadanya, berilah maaf kepadanya, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Artinya kan jangan membalasnya dengan pipi kiri, berilah dia dengan pipi kananmu. Atau berilah juga pipi kanan. Artinya kan ada sebuah tidak berat sebelah itu barang, tetapi seimbang. Kita memberikan lebih. Nah, tentu mungkin maksud di sini adalah pengampunan itu sangat baik. Ketika ada yang berbuat salah dan kepadanya dimintai maaf, berilah dia maaf, berilah dia pengampunan. Nanti kita melampaui hukum tadi. Kita tidak lagi membalasnya dengan perbuatannya, ya, tetapi kita membalasnya dengan apa yang kita sebut dengan pengampunan atau kasih. Memperjelas lagi hal itu, Yesus mengatakan, siapa yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah dia bersama dia sejauh 2 mil ya. Itu melampaui yang 1 mil. Karena kan hukum yang disampaikan oleh Yesus adalah hukum kasih. Ya. Jadi kasih pertama ini harus dilampaui. Hukum pertama ini harus dilampaui ya.
kata hukum-hukum tadi itu, firman tadi itu harus dilampaui, yaitu adalah mengasihi. Sehingga Yesus tadi menyimpulkan pada akhirnya, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu, ya. Itu. Ketika orang itu meminta maaf kepadamu, ya berilah apa yang dimintanya. Dan janganlah engkau menolak orang yang mau datang meminta maaf kepadanya. Berilah kepadanya kasih sebagaimana maksud dari hukum yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini. Teman-teman, saudara-saudara, singkat kata bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk mau mengampuni atau mau mengasihi orang yang kita benci atau orang yang pernah melakukan salah kepada kita, bukan dengan dendam membara. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita